Selamat datang di Cinema Movie Land. Seperti biasa, kita akan membedah alur film lagi. Kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas sebuah film Jepang yang berjudul Hellgirl, atau dalam bahasa Jepang berjudul Jikoku Shoujo. Film ini adalah adaptasi dari serial anime dengan judul yang sama di tahun 2005. Dan kini mereka membuat versi actionnya yang rilis di tahun 2019. Yang membuat saya tertarik untuk membahas film ini adalah di samping ceritanya yang unik, film ini juga diperankan oleh Tina Tamashiro yang berperan sebagai gadis neraka. Baik, daripada banyak cincong, mari kita langsung saja ke pembahasan filmnya. Check it out, check it bro. Berlatar di tahun 1965, diawali dari gadis cantik yang sedang bernyanyi dengan nyanyian yang cukup membuat bulu kuduk kita berdiri. Sebut saja ia adalah Hellgirl atau si gadis neraka. Kemudian diperlihatkan 3 siswi SMA yang berjalan di lorong sekolah. Di jendela, salah satu siswi pun merasa heran karena suasana di luar sekolah yang terlihat langit berwarna merah pekat seperti darah. Seketika itu pula teman-temannya menghilang. Namun ternyata sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Tiba-tiba dirinya ditampaki penampakan-penampakan yang mengerikan. Dimulai dari penampakan laki-laki botak yang melakukan gerakan aneh. Kemudian seorang cewek cantik dan saat dia membalikan badan terlihat mengerikan sekali. Muncul juga seorang samurai yang wajahnya terlihat tak kalah menyeramkan. Kejadian menyeramkan tadi berakhir di sebuah kelas dengan munculnya seorang gadis cantik yang bernama Gadis Neraka. Ia pun seperti melantunkan sebuah nyanyian tradisional Jepang dan ia pun berkata, "Apakah kau mau melihat kematian?" Kemudian ia pun diperlihatkan perilakunya yang sering membuli temannya. Lalu tak lama kemudian gadis itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Saat itu datanglah si korban bullying tadi menyaksikan kejadian tersebut dan ia pun seperti menyesalinya. Namun si gadis neraka berkata, "Kau tidak harus menyesal, ini sudah terlambat." Kemudian beralih ke tahun 2019. Terlihat si korban tadi kini sudah menjadi nenek-nenek dan sudah sakit-sakitan. Ia pun dikunjungi oleh anaknya yang berprofesi sebagai wartawan. Dia berkata kepada ibunya bahwasanya rumor tentang gadis neraka yang sering ibunya bicarakan itu kini viral lagi dan bahkan kini ada websitenya. Ibunya pun kaget mendengar hal tersebut. Ketika anaknya pergi ke toilet, tiba-tiba dirinya melihat si gadis neraka itu kembali menghampirinya dan ia pun berteriak, "Aku tidak mau masuk neraka." Namun itu sudah terlambat. Ia pun mati dengan wajah yang mengerikan, dengan mulut menganga dan mata yang melotot. Sungguh sangat mengerikan. Anaknya yang baru kembali dari toilet kaget melihat hal tersebut dan film Jikoku Shoujo pun dimulai. Kemudian beralih ke sebuah sekolah modern yang sudah pasti dihuni oleh gadis-gadis yang unyu dan pakaian sekolah mereka yang minim. Sungguh gemes. Seorang wanita bernama Miho tengah mendengarkan gibahan teman-temannya yang membicarakan tentang situs neraka. Mereka mengatakan jika seseorang membuka situs itu kemudian membukanya tepat jam 12 malam, maka dirinya akan diberi akses untuk menjebloskan seseorang ke dalam neraka. Namun konsekuensinya, jika suatu saat nanti ia mati, ia pun dipastikan akan masuk neraka. Hal ini menjelaskan kenapa gadis korban bullying tadi setelah ia tua harus dijemput oleh si gadis neraka juga. Website ini sangat mengerikan, mirip-mirip santet kayak di Indonesia ya. Miho pun cuman bisa pelunga-pelungu saja mendengar hal tersebut. Singkat cerita, Miho pun melihat sebuah konser black metal. Dia tampak sangat senang dengan penampilan dari artis tersebut. Di tengah-tengah penampilan, dirinya mendapat pelecehan dari seorang penonton yang lain dengan digrepe-grepe. Ia pun tak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa pasrah aja. Mungkin merasakan antara takut sama enak tapi ya. Namun tiba-tiba datanglah seorang cewek bernama Haruka. Ia pun menghajar sang lelaki itu sampai bonyok. Miho berterima kasih kepada Haruka
dan mereka menjadi teman akrab. Miho dan Haruka akhirnya saling curcol sambil minum-minum. Saat mereka sedang asyik mengobrol, tiba-tiba datanglah seorang idola yang kayaknya sok cool, padahal nggak cool banget. Haruka pun mengajaknya untuk mengobrol. Intinya, laki-laki ini menawarkan tiket gratis kepada mereka berdua karena katanya ia akan mengadakan acara audisi pencarian bakat yang akan dikelola oleh dirinya sendiri. Haruka dan Miho sangat senang. Haruka pun mengajak Miho untuk menonton. Meski di jam itu Miho sedang masuk sekolah. Dan benar saja, keesokan harinya si Haruka masuk ke dalam kelas dan memaksa Miho untuk ikut. Gurunya pun marah, namun si cewek barbar ini malah ngegaplok gurunya Miho. Dan bodohnya, si Miho malah pergi dengan Haruka. Singkat cerita, mereka pun sampai di konser itu dan melihat grup idol yang sedang bernyanyi. Yang seperti biasa selalu disoraki dengan teriakan "Oi, oi, oi". Kemudian datang seorang pemuda nolep. Sambil membawa pisau, dia pun merangsek masuk ke arah depan panggung dan tiba-tiba membacok artis wanita tersebut. Semua orang kaget melihat kejadian itu. Setelah melakukan aksinya, pemuda nolep tersebut berhasil dilumpuhkan. Namun anehnya, dirinya seperti merasa puas setelah melakukan hal tersebut. Haruka dan Miho pun tidak menyangka mereka akan menyaksikan kejadian itu tepat di depan matanya. Beberapa minggu kemudian, artis tersebut yang bernama Sanae sudah sembuh dari luka-lukanya. Namun sepertinya ia sangat depresi semenjak kejadian tersebut. Ditambah lagi luka di wajahnya itu yang akan permanen dan terus menghantui hidupnya. Ia pun membuka media yang meliput kejadian tersebut. Hal itu membuatnya semakin marah. Maka ia pun memutuskan untuk membuka situs neraka tepat di jam 12 malam. Dan yang terjadi adalah ia pun dibawa masuk ke dalam neraka dan diperlihatkan kengerian yang ada di sana. Kemudian tiba-tiba ia pun pindah ke sebuah tempat yang indah. Ia pun bertemu dengan gadis neraka tersebut yang sangat cantik. Gadis itu menawarkan kepada Sanae, "Jika kau membuka tali boneka ini, maka orang yang kau benci akan langsung masuk neraka." Ia pun dengan sangat bersemangat akan mengambilnya. Namun si gadis neraka berkata lagi, yaitu tentang konsekuensi. Jika kau membuka tali ini, kau juga akan di neraka suatu saat nanti. Gadis itu menyuruh Sanae untuk memikirkannya baik-baik. Sanae pun dikembalikan ke dunia. Namun tiba-tiba boneka tersebut sudah berada di tangannya. Di sisi lain, pemuda psikopat sedang berada di penjara dan berbincang dengan orang tuanya. Ia berkata, "Aku sangat senang telah melakukan hal itu, biarpun aku di penjara." Dan anehnya, orang tuanya malah mendukung pemuda tersebut. Ya emang begong. Orang tua psikopat berkata pada anaknya bahwa kesenangan anaknya itu lebih penting, meski ia harus di penjara. Di tempat lain, Sanae mengunjungi Hitoshi, di mana sebagai wartawan, Hitoshi lah orang yang paling tahu tentang website neraka tersebut. Sanae menceritakan semuanya, bahkan boneka yang ia terima dari gadis neraka. Hitoshi sangat kaget ketika melihat cerita dari mendiang ibunya ternyata memang benar-benar ada. Hitoshi pun mewanti-wanti kepada Sanae untuk tidak membuka tali dari boneka itu, karena sudah dipastikan yang membuka tali dari boneka itu akan masuk neraka suatu hari nanti. Namun Sanae yang memperlihatkan bekas luka di wajahnya seakan membuat dirinya akan terus mengingat kejadian menyedihkan itu. Sanae masih bimbang apakah ia harus membuka talinya ataukah tidak. Singkat cerita, ketika Sanae sudah berada di rumah, ia pun kedatangan tamu, yaitu orang tua dari psikopat nolep. Ia pun diberikan surat dari si pelaku yang katanya dia sangat menyesal telah melukai Sanae. Dan setelah Sanae membukanya, ternyata isinya bukanlah permintaan maaf, melainkan kata yang menggambarkan perasaan puas setelah melakukan penyerangan itu. Psikopat itu berkata di dalam suratnya, ia tidak peduli di penjara karena ia sudah tuntas melakukan hal yang ia senangi dan membuat luka di wajah Sanae untuk selamanya. Pemuda psikopat ini sangat kejam ya.
Sanae menangis dan semakin membulatkan tekadnya untuk membuka tali dari boneka tersebut. Sanae pun pergi ke sebuah gedung kosong dan mengajak Hitoshi untuk menyaksikan detik-detik pembukaan tali tersebut. Meski sudah diperingatkan, namun dia tetap membukanya dan tiba-tiba santet itu pun manjur. Ketika psikopat itu sedang tidur, tiba-tiba gadis neraka membawanya ke dimensi lain. Meski ia berteriak-teriak meminta tolong dan ampun, namun semua sudah terlambat. Si gadis neraka sudah melantunkan lagunya dan berkata, "Apakah kau mau melihat kematian?" Lalu tanpa basa-basi, pemuda itu langsung dipenggal dan masuk ke dalam neraka. Seketika, psikopat yang bisa melukai orang dengan ketawa akhirnya menangis juga. Ketika petugas lapas memeriksa selnya, pemuda tadi sudah tidak ada karena sudah dibawa ke dalam neraka bersama raganya. Hitoshi kemudian meminta maaf pada ibunya karena tidak bisa mencegah Sanae. Di lain hari, ibu dari psikopat mengunjungi rumah Sanae. Ia mengira kalau anaknya sudah kabur dan melepaskan tanggung jawabnya. Sanae menghampiri wanita tersebut dan berkata, "Anakmu tidak kabur, melainkan aku sudah mengirimnya ke neraka. Jika tak percaya, kau bisa cek sendiri website neraka di jam 12. Ibu dari psikopat tadi pun kaget dan termenung sendiri. Kemudian live streaming pun dimulai. Si laki-laki idol tadi langsung membuka sambutan kepada para penonton. Dan Sanae pun bernyanyi di acara live tersebut. Namun ketika Sanae bernyanyi, terjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan. Tiba-tiba, dia didatangi oleh gadis neraka tersebut yang datang untuk menjemput Sanae. Namun Sanae kebingungan kenapa ia harus dijemput sekarang. Namun dari situ gadis neraka itu berkata bahwa seseorang mengirimnya untuk membawa Sanae ke neraka. Ternyata itu adalah ibu dari psikopat tadi yang membuat perjanjian dengan website neraka. Sanae lantas harus dieksekusi sekarang juga dan dibawa ke neraka untuk hidup kekal di dalamnya. Sungguh sangat mengerikan. Sanae pun kabur dan tiba-tiba dia menghilang. Ternyata dia sudah diseret ke dalam neraka. Miho dan Haruka yang menonton live tersebut merasa sangat keheranan. Dan karena Sanae sudah menghilang, laki-laki idol tadi kembali membuka audisi. Haruka dan Miho memutuskan untuk mengikuti acara tersebut. Ternyata Haruka menjadi pemenangnya. Miho pun merasa senang karena teman dekatnya sudah menjadi juara kontes tersebut. Namun ternyata laki-laki idol itu pun mempunyai niat yang buruk. Ia memberikan Haruka sebuah permen dan seketika itu ia pun langsung teler dan beradu jigong dengan idol itu. Ia pun dicuci otaknya untuk menjauhi Miho dan Haruka menurut-menurut saja. Miho pun dicampakkan begitu saja. Sungguh teman yang kurang ajar. Di sisi lain, si ibu dari psikopat pun mengakui perbuatannya di depan orang tua Sanae dan dia pun bunuh diri menggunakan pisau. Kembali kepada Miho, ia pun merasa kehilangan teman sejatinya. Ia menganggap bahwa Haruka sudah mengkhianatinya demi cinta. Di malam hari, ia pun menguntit Haruka dan menunggunya pulang. Ketika Haruka sudah pulang, ia mendengar suara gaduh dari dalam rumahnya. Miho kira Haruka sedang disiksa oleh ibunya karena pulang malam. Ketika ia mengetuk rumah dari Haruka, ternyata malah mamahnya yang digebukin sama si Haruka. Edan sekali ya. Haruka pun marah kepada Miho dan menyuruhnya untuk pergi dari kehidupannya. Singkat cerita, Miho pun meminta bantuan kepada Hitoshi untuk mengungkap siapa sebenarnya si idol laki-laki tersebut yang membuat sikap Haruka menjadi aneh dan seakan sedang dicuci otaknya. Dan ternyata memang benar, si idol itu adalah ketua dari band sekte sesat. Dia juga sering mencuci otak korbannya dengan menggunakan obat-obatan aneh. Mereka pun membeberkan semuanya kepada Haruka. Namun sialnya si Haruka yang sudah sangat lengket nggak percaya.
dan malah memberitahu idol tersebut. Idol tersebut pun mengutus anak buahnya untuk membunuh Hitoshi, dan Hitoshi pun modar seketika. Namun ketika si gadis neraka itu menghampirinya, sepertinya dia tidak akan dibawa ke neraka, karena gadis itu hanya bersenandung, anak baik tidurlah. Di sisi lain, Miho yang melihat kematian wartawan tersebut seketika muntah. Ia pun melihat live streaming yang memperlihatkan Haruka semakin lengket dengan idol tersebut. Ia merasa sakit dan berkata, berani-beraninya kamu memperdaya Haruka sampai segitunya. Kemudian dia pun memutuskan untuk membuka website neraka dan login di jam 12 malam. Ia pun kemudian diperlihatkan kengerian dari neraka. Kemudian dia dibawa ke tempat yang indah dan bertemu dengan gadis neraka tersebut. Ia pun mengeluarkan pepatah yang sama seperti sebelumnya, dan Miho pun mendapat boneka santet tersebut. Di sisi lain, si Haruka baru bangun dari bubuk enaknya. Ia langsung berbincang bahwa besok malam konsernya akan dimulai. Dan ternyata di konser tersebut, laki-laki idol tersebut akan mengorbankan Haruka sebagai tumbal di panggung iblisnya. Namun anehnya Haruka seperti ridho lillahi ta'ala dengan pengorbanan itu. Malam harinya konser pun dimulai dengan lagu rock khas sekte sesat tersebut, dan Miho yang bersiap-siap dengan boneka santet di tangannya. Tak lama kemudian perjanjian pun dimulai. Namun pengorbanan Haruka sudah dilakukan dan Haruka tertimpa oleh balok besi. Kemudian gadis neraka itu pun datang. Idol itu mengira bahwa gadis neraka itu adalah dewa yang datang karena pengorbanan tersebut. Ternyata seperti memutar waktu, yang ketiban adalah dirinya sendiri dan Haruka masih hidup. Dan itulah cara eksekusi yang dilakukan oleh gadis neraka kepada si idol yang gila dari sekte iblis. Miho pun menolong Haruka dan membawanya pulang. Setelah itu, bahwa media massa masih kebingungan dengan kejadian itu karena mayat si idol laki-laki tadi tidak ada di bawah balok besi. Beberapa hari kemudian, Miho dan Haruka sedang berbincang-bincang tentang kejadian sebelumnya, dan di situ Haruka berterima kasih kepada Miho. Namun Miho bingung karena ia harus menerima akibatnya. Suatu hari nanti dirinya akan dibawa ke neraka dan kekal di sana untuk selamanya. Film ini pun berakhir. Cukup seru bukan film ini? Kurang lebih seperti itu ilmu santet, di mana si korban akan mati dan yang meminta akan dipastikan masuk neraka. Semuanya berawal dari dendam yang ingin dibalaskan. Mungkin saja ini tipu daya setan untuk memperdaya manusia menemaninya di neraka. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, subscribe, dan komen di videonya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.